Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan analisis efisiensi keuangan dan margin nilai tambah berbasis rantai nilai pada PT Agro Sejahtera. Nah, berikut ada kelompok kami. Nah, pada latar belakang sendiri, PT Agro Sejahtera ini tuh bergerak dalam pengelolaan singkong menjadi tapioka. Namun, masih menghadapi kendala berupa kurangnya transparansi pembagian biaya dan pendapatan, tingginya biaya produksi serta distribusi, dan belum terintegrasinya perhitungan nilai tambah. Kondisi ini dapat menurunkan efisiensi keuangan dan mengurangi manfaat yang diterima pelaku rantai nilai tambah. Oleh karena itu, diperlukan analisis efisiensi keuangan berbasis lantai nilai untuk meningkatkan transparansi dan menekan biaya, dan mendukung keberlanjutan usaha agribisnis. Nah, pada peta rantai nilai agro sejahtera, di sini tuh pelaku pertama adalah petani singkong. Petani melakukan budidaya, perawatan, hingga panen singkong. Nah, output yang dihasilkan itu berupa singkong segar. Nah, pada tahap ini nilai tambah yang diberikan adalah proses produksi dan pengumpulan. Nah, pelaku kedua yaitu Agro Sejahtera sebagai perusahaan pengolahan singkong dari petani kemudian diolah melalui proses pencucian, pengupasan, pengeringan, sehingga penggilingan menjadi tepung tapioka. Pada tahap ini tuh terjadi peningkatan nilai yang paling besar karena bahan baku diubah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya masuk ke distributor. Nah, distributor ini tuh bertugas menyimpan, mengemas, dan menyalurkan tepung tapioka ke berbagai wilayah pemasaran. Nilai tambah yang diberikan adalah fungsi distribusi dan kemudahan akses produk bagi konsumen. Nah, berikutnya ada tahap akhir yaitu konsumen. Nah, baik rumah tangga maupun industri yang menggunakan tepung tapioka sebagai bahan baku produksi. Nah, pada tahap ini tuh nilai dari produk itu telah sepenuhnya dirasakan oleh pengguna akhir. Nah, lanjut pada bagian yang kanan. Nah, pada diagram sebelah kanan itu ditunjukkan bahwa aliran biaya dari penerima antar pelaku ini tuh singkong dibeli dari petani dengan harga sekitar 1.000 per kilogram. Setelah melalui proses pengolahan oleh PT Agro Sejahtera ini, nilai produk itu meningkat menjadi 4.000 per kilogram. Kemudian distributor menjual produk ke konsumen sekitar harga 8.000 per kilogram. Nah, dari aliran tersebut tuh dapat dilihat bahwa setiap pelaku memperoleh nilai tambah sesuai perannya. Petani memperoleh pendapatan dari hasil budidaya, perusahaan memperoleh margin dari proses pengolahan, dan distributor tentunya memperoleh keuntungan dari kegiatan distribusi, dan konsumen mendapatkan produk yang siap digunakan. Nah, untuk kesimpulannya tuh, rantai nilai agrosejahtera itu menunjukkan bahwa proses pengolahan merupakan tahapan yang memberikan peningkatan nilai terbesar terhadap singkong sebelum menjadi tepung tapioka yang siap dipasarkan. Oke, di sini ada manfaat penerapan dari keuangan terintegrasi dalam rantai nilai. Yang pertama itu eh, tentu saja untuk meningkatkan transparansi dalam informasi keuangan, juga memudahkan pengendalian biaya operasional dan juga mendukung pengambilan keputusan. Selain itu juga akses informasi yang terhubung antar pelaku dan juga rantai nilai dapat memperkuat koordinasi sehingga operasional menjadi lebih efisien. Yang selanjutnya juga Yang selanjutnya juga untuk itu disarankan Agro Sejahtera itu menerapkan sistem pelaporan keuangan bersama yang mengintegrasikan antara data keuangan petani, perusahaan, dan distributor dalam satu platform. Sistem ini membantu pemantauan biaya, evaluasi kinerja, analisis keuntungan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Oke, di sini ada identifikasi titik biaya utama pada setiap tahapan rantai nilai. Yang pertama itu dari tahap hulu. Komponen biayanya itu ada dua, yaitu harga singkong sebesar 1.000 per kilogram, lalu juga ada transportasi dari bahan baku sebesar 200 per kilogram dengan total 1.200 per kilogram. Nah, untuk pengolahannya itu ada biaya pengolahan sebesar 1.500 per kilogram dari singkong. Lalu yang terakhir ada distribusi. Ini tuh sebesar 125 per kilo untuk singkongnya. Nah, proporsinya tuh harga singkong 83,33% dan juga transportasi 16,67. Temuan utamanya itu biaya pengolahan merupakan komponen yang terbesar. Lalu juga harga singkong menjadi biaya dominan pada tahap hulu dan yang terakhir
Biaya distribusi relatif kecil, namun tetap perlu dikelola secara efisien. Lalu total untuk biaya integrasinya itu biaya hulu ditambah pengolahan dan distribusi dengan total biaya terintegrasinya sebesar 2.825 kilogram singkong. Nah, fokus efisiensi sebaiknya diarahkan pada proses pengolahan dan pengendalian biaya bahan baku karena kedua komponen ini kontribusinya besar terhadap total biaya rantai nilai di PT Agrus Sejahtera. Oke, baik. Pada analisis margin nilai tambah, yang pertama tuh ada pada di manajemen sendiri itu ada rumusnya yaitu penerimaan dikurang biaya. Kemudian petani ini harga jual singkongnya sebesar 1.000 per kilo. Data biaya produksinya itu tidak tersedia. Kemudian nilai tambah petaninya itu sebesar 1.000 per kilo. Kemudian yang kedua pabrik outputnya itu 1 kilogram singkong menghasilkan 0,25 kilogram tepung tapioka. Kemudian harga jual tepung tapiokanya itu sendiri sebesar Rp6.000 per kilo. Nah, nilai outputnya ini 0,25 dikali Rp6.000 sama dengan Rp1.500. Kemudian MNT pabriknya itu 1.500 dikurang Rp1.000 sama dengan Rp500 per kilo. Nah, jadi proses pengolahannya ini meningkatkan nilai ekonomi singkong sebesar Rp500 per kilo. Kemudian nilai tambah distributor dan total nilai tambahnya itu pelakunya itu ada petani, pabrik, distributor. Ada tiga. Kemudian nilai tambah petaninya itu satu rupiah, kemudian pabrik Rp500 dan distributor Rp500. Totalnya ada dua. Kemudian distributor ini harga beli dari pabriknya itu sebesar Rp6.000 per kilogram tapioka. Kemudian harga jual konsumennya itu sebesar Rp8.000 per kilogram tapioka. Nah, MNT distributor itu sama dengan 8.000 dikurang Rp6.000 sama dengan Rp2.000 per kilogram tapioka. Karena 1 kilogram singkong ini menghasilkan 0,25 kilogram tapioka. Dengan nilai tambah distributor sama dengan Rp2.000 dikali 0,25 sama dengan Rp500 per kilogram singkong. Nah, kontribusi nilai tambah masing-masing pelaku ini bisa dilihat. Kemudian simulasi pembagian margin proporsionalnya juga ada tabelnya. Kesimpulan ini, petani memberikan kontribusi nilai tambah terbesar 50%, pabrik dan distributor masing-masing memberikan kontribusi sebesar 25%. Pembagian margin berdasarkan nilai tambah menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan profesional bagi seluruh pelaku rantai nilai. Selanjutnya ada komponen biaya distribusi. Komponen biaya distribusi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyalurkan tepung tapioka dari pabrik hingga ke konsumen. Total biaya distribusi Agro Sejahtera sebesar 500 per kilogram tapioka. Nah, komponen biayanya ini ada transportasi yang biaya rupiah per kilogram itu 250 dengan presentasi 50%, kemudian penyimpanan gudang yang biaya rupiah per kilogram itu 75 dengan presentasi 15%, kemudian tenaga kerja distribusi dengan biaya rupiah per kilogramnya itu 100 dengan presentasi 20%, kemudian ada pengemasan yang biaya rupiah per kilogramnya itu sebesar 100 dan presentasinya 20%, kemudian ada pengemasan penanganan itu biaya rupiah per kilogramnya itu 50 sebesar dengan presentase 10%, kemudian administrasi logistik sebesar 25 dengan presentasinya itu 5%. Nah, totalnya sebesar 500 untuk biaya rupiah per kilonya dan presentasinya 100%. Nah, jadi biaya transportasi merupakan komponen terbesar yaitu 250 per kilogram atau 50%. Biaya tenaga kerja distribusi menempati urutan kedua sebesar 20%. Nah, efisiensi distribusi sebaiknya difokuskan pada transportasi dan logistik karena memberikan pengaruh terbesar terhadap total biaya distribusi. Kemudian, faktor penyebab tingginya biaya distribusi, yang pertama ada jalur distribusi yang belum optimal, itu karena jarak pengiriman lebih jauh, konsumsi meningkat, bahan bakar konsumsi meningkat, kemudian biaya transportasi menjadi lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan teknologi masih rendah, karena perencanaan rute yang masih rendah, konvensional, kemudian pemantauan armada belum optimal, yang terakhir menyebabkan pemborosan biaya operasional. Kemudian yang ketiga, kapasitas pengiriman belum maksimal, itu karena kendaraan tidak selalu terisi penuh, biaya pengiriman kilogram produk menjadi lebih mahal,
Kemudian yang keempat, koordinasi antara pelaku kurang efektif karena potensi keterlambatan pengiriman, penumpukan stok di gudang, muncul biaya tambahan yang tidak perlu. Kemudian yang terakhir, kenaikan biaya operasional transportasi karena bahan bakar meningkat, biaya perawatan kendaraan bertambah, serta tarif logistik terus mengalami kenaikan. Jadi tingginya biaya distribusi agrosejahtera ini terutama disebabkan oleh biaya transportasi yang besar, kurang optimalnya penggunaan teknologi logistik, dan koordinasi distribusi yang belum terintegrasi dengan baik. Solusi yang dapat diterapkan adalah optimalisasi rute, digitalisasi logistik, dan peningkatan koordinasi antara pelaku rantai nilai. Selanjutnya ini jadi AI Route Optimization ini digunakan untuk menentukan rute pengiriman yang paling efisien dengan mempertimbangkan jarak, kondisi, lalu lintas, kapasitas kendaraan, dan lokasi tujuan. Dengan rute yang lebih optimal, biaya transportasi, penggunaan bahan bakar, dan waktu pengiriman dapat dikurangi sehingga distribusi menjadi lebih produktif. Lalu logistik ini merupakan sistem logistik digital yang mengintegrasikan berbagai aktivitas distribusi dalam platform melalui fitur seperti pemantauan armada secara real time, manajemen persediaan dan pelacakan pengiriman. Proses distribusi menjadi lebih terorganisir, koordinasi antar pelaku usaha meningkat serta keterlambatan pengiriman dapat diminimalkan. Lalu blockchain traceability ini berfungsi untuk mencatat seluruh aktivitas dalam rantai pasok secara transparan dan aman. Produk dan dari petani hingga konsumen, mengurangi kesalahan pencatatan serta meningkatkan kepercayaan dan transparansi antar pelaku usaha ini. Jadi berdasarkan simulasi yang dilakukan, penerapan ketiga teknologi tersebut berpotensi menurunkan biaya distribusi sebesar 10% dari Rp 500 per kg menjadi 450 per kg. Dengan demikian, agrosejahtera ini dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat daya saing usahanya. Oke, selanjutnya jadi dalam simulasi asumsikan turun sebesar 10% dari 500 per kg menjadi 450 per kg. Penurunan biaya ini menyebabkan bisnis total cost atau BTC turun dari 2.825 per kg menjadi 2.812,5 per kg, sehingga biaya operasional perusahaan menjadi lebih rendah. Dari sisi harga jual, apabila penghematan biaya distribusi ini diteruskan kepada konsumen. Di sini ada simulasi dampak efisiensi distribusi. Nah, di sini tuh simulasi penurunan biaya distribusinya tuh di 10% ya, minimal 10%. Nah, jadi berdasarkan strategi digital dan diasumsikan terjadi penurunan biaya distribusi sebesar 10% ini tuh dari kondisi awal. Nah, di sini tuh ada dampak terhadap struktur biaya yang mana tuh pada biaya distribusi per kilogram tapiokanya tuh sebelum efisiensinya tuh 500 perak. Nah, terus setelah efisiensinya tuh di 450. Nah, perubahannya tuh ini tuh di min 50, yang awalnya 500 jadi 450. Nah, di biaya distribusinya tuh yang awalnya 125 jadi 1,125. Nah, perubahannya tuh di min 125. Terus BTC di BTC-nya tuh di bisnis total cost-nya tuh di 2.825. Nah, terus setelah efisiensinya tuh di 2.812,50. Nah, perubahannya tuh minus 125. Nah, yang mana tuh biaya distribusinya tuh turun sebesar 50 perak per kilogram, BTC turun dari 2.825 menjadi 2.812 per kilogram. Nah, jadi harga jual ke konsumennya tuh dapat diturunkan menjadi 7.950 per kilogram. Nah, dampak terhadap selanjutnya tuh di dampak terhadap harga jualnya tuh yang mana yang pertama tuh ada harga beli dari pabrik sebelum efisiensi 6.000, setelah efisiensi tetap 6.000. Terus di biaya distribusinya tuh sebelum efisiensinya 500, setelah efisiensinya 450, total biaya distribusinya tuh
Jadi sebelum efisiensinya tuh 6.500 dan setelah efisiensinya tuh 6.450. Nah, jadi di margin distributornya tuh ada di 1.500 sebelum efisiensi dan setelah efisiensi sama. Terus harga jual ke konsumennya tuh di 8.000 sebelum efisiensi, setelah efisiensi di 7.950. Nah, jadi dampak terhadap margin keuntungannya tuh apabila harga jual tetap dipertahankan sebesar 8.000 per kilo, maka seluruh penghematan biaya distribusi akan menjadi tambahan keuntungan bagi distributor. Nah, selanjutnya ada di perbandingan margin keuntungan, yang mana yang pertama itu ada harga jual ke konsumen, yang mana sebelum efisiensi dan setelah efisiensinya tuh sama di 8.000, harga beli dari pabriknya juga sama dari 6.000, terus mungkin di biaya distribusinya dari 500 ke 450, jadi total biaya distributornya tuh 6.500 sebelum efisiensi, setelah efisiensi di 6.450 perak per kilogram. Nah, jadi margin keuntungannya tuh di sebelum efisiensinya tuh 1.500 dan setelah efisiensinya tuh naik di 1.550. Nah, jadi apabila harga jual tetap dipertahankan sebesar 8.000 per kilonya itu, maka seluruh penghematan biaya distribusi itu akan menjadi tambahan keuntungan gitu bagi distributor tuh, karena margin keuntungan tuh naik dari 1.500 menjadi 1.550 perak per kilogramnya. Jadi naik keuntungannya tuh di angka 50 perak per kilogram. Nah, di persentase kenaikannya tuh si margin itu mencapai di 3,33%. Jadi efisiensi distribusi itu memberikan manfaat gitu finansial secara langsung melalui penurunan biaya operasional dan peningkatan margin keuntungan. Nah, selanjutnya ada di kesimpulan. Nah, yang mana kesimpulan rantai nilai agro sejahtera itu melibatkan petani singkong, pabrik pengolahan, distributor, dan konsumen akhir yang saling berperan dalam menciptakan nilai tambah produk tepung tapioka. Nah, jadi hasil analisisnya itu menunjukkan bahwa total biaya terintegrasinya itu mencapai di angka 2.825 perak per kilogram. Jadi si singkong itu dengan biaya terbesar berada pada tahap pengolahan, kontribusi nilai tambah terbesar berasal dari petani, yaitu sebesar 50%, sedangkan pabrik dan distributor masing-masing sebesar 25%. Nah, penerapan keuangan terintegrasi melalui sistem pelaporan bersama itu dapat meningkatkan transparansi, koordinasi, dan efisiensi pengelolaan keuangan antar pelaku. Nah, selain itu, penerapan teknologi itu digital seperti AI, roads optimisasian tuh, terus logistik dan blockchain traceability berpotensi menurunkan biaya distribusi sebesar 10%, meningkatkan margin keuntungan, serta memperkuat daya saing agro sejahtera. Terus di sarannya tuh, jadi si PT Agro Sejahtera itu disarankan untuk menerapkan sistem pelaporan keuangan terintegrasi guna meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan rantai nilai. Terus perusahaan juga perlu mengoptimalkan efisiensi pada tahap pengolahan dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi digital. Nah, selain itu, kerjasama yang lebih erat dengan petani dan distributor perlu terus ditingkatkan untuk menjaga kelancaran pasokan, meningkatkan efisiensi biaya, dan mendukung keberlanjutan usaha. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan analisis vintage digital finance crowdfunding dan blockchain dalam mendukung pembiayaan agribisnis jagung pada Mitra Tani Farm. Nah, untuk latar belakangnya, perkembangan teknologi digital ini mendorong memanfaatkan vintage sebagai alternatif pembiayaan agribisnis yang lebih cepat dan inklusif. Nah, Mitra Tani Farm itu memperoleh pendanaan sebesar 500 juta melalui platform crowdfunding Tani Hub untuk budidaya jagung seluas 100 hektar. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti resiko gagal bayar, transparansi, dan keamanan transaksi. Nah, oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap mekanisme pembiayaan digital, biaya modal, serta peluang dan risiko vintage untuk mendukung keberlanjutan usaha di bisnis. Nah, gambaran gambaran kasus
Mitra Fartani Farm ini tuh merupakan kelompok petani jagung di Jawa Tengah yang memanfaatkan pembiayaan vintage melalui platform Tani Hub untuk mengatasi keterbatasan modal usaha. Nah, melalui skema crowdfunding, Tani ini tuh berhasil memperoleh pendanaan sebesar 500 juta dari sekitar 1.200 investor mikro dalam waktu 14 hari untuk mendukung budidaya jagung dengan lahan 10 hektar. Nah, dana yang digunakan ini tuh untuk memperoleh pembelian benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan kebutuhan operasional lainnya. Setelah panen, investor ini tuh memperoleh ROI sebesar 12-15% per musim tanam. Nah, meskipun memberikan kemudahan akses pada pasar modal, sistem ini tuh tetap menghadapi risiko seperti cuaca, serangan hama, fluktuasi harga dan komoditas, serta gagal bayar, serta transparansi pengelolaan dana. Nah, oleh karena itu diperlukan pemanfaatan teknologi digital seperti blockchain untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan kepercayaan pembiayaan pada usaha agribisnis. Ini ada analisis perbandingan biaya modal. Jadi pada bagian ini membandingkan pendanaan Tani Farm dan KUR BRI untuk modal usaha sebesar 500 juta. Hasilnya menunjukkan bahwa KUR BRI lebih hemat biaya karena hanya menggunakan biaya modal Rp 15 juta, sedangkan Tani Farm ini mencapai 60 juta. Akibatnya total pengembalian KUR BRI lebih rendah, yaitu sebesar Rp 515 juta dibandingkan 560 juta pada Tani Farm. Meskipun demikian, Tani Farm ini memiliki keunggulan dalam kemudahan akses dan proses pencairan yang lebih cepat. Oleh karena itu, KUR BRI lebih cocok untuk petani yang memenuhi syarat perbankan, sedangkan Tani Farm ini dapat menjadi alternatif bagi petani yang membutuhkan akses perdanaan yang lebih fleksibel. Bisa dilihat dari tabelnya. Jadi hasilnya seperti yang tadi dijelaskan. Untuk selanjutnya ada simulasi arus kas digital usaha tani jagung. Jadi di sini tuh ada total pemasukan, total pengeluaran, kas bersih, keuntungan, modal awal, hasil panen jagung, dan pelunasan KUR dengan nilai 1.200.000.200 juta, 855 juta, 305 juta, 500 juta, 700 juta, dan yang terakhir ini ada 515 juta. Jadi ini tuh menunjukkan simulasi arus kas usaha tani jagung yang dikelola secara digital selama satu musim tanam. Total pemasukan yang diperoleh ini mencapai 1,2 miliar, berasal dari modal awal hasil penjualan panen jagung. Sementara itu juga total pengeluaran ini sebesar 855 juta digunakan untuk biaya produksi operasional, pelunasan, pinjaman KUR. Jadi berdasarkan simulasi tersebut, usaha tani ini berhasil memperoleh keuntungan bersih sebesar 305 juta. Hasil ini menunjukkan bahwa pencatatan keuangan secara digital dapat membantu memantau kondisi keuangan dengan lebih baik, sekaligus mendukung pengelolaan usaha tani ini untuk lebih efisien dan menguntungkan. Oke, selanjutnya di sini ada simulasi crowdfunding. Ini tuh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan modal sebesar 500 dengan jumlah investornya sebesar 1.200 orang dan rata-rata per investasinya itu 416 sekian. Dalam jangka waktu investasi 6 bulan, ROI-nya kembali dalam 12%. Lalu untuk keuntungan investor sebesar 60 juta dan total pengembalian dananya sebesar 560. Ini tuh menunjukkan bahwa crowdfunding dapat menjadi alternatif pembiayaan yang mampu menghimpun modal dalam jumlah besar dari banyak investor dengan nominal investasi yang relatif kecil. Ini tuh memungkinkan petani memperoleh akses modal dengan cepat dan fleksibel, sekaligus memberikan peluang keuntungan bagi investor melalui skema keuntungan skema keuntungan pembagian hasil. Lalu di sini ada simulasi blockchain dan tokenisasi dari hasil panen. Ini tuh mengubah investasi dari sebesar 500 juta menjadi aset digital berupa token yang tercatat pada sistem blockchain dengan nilai satu tokennya itu 10.000. Diterbitkan 500 token yang didistribusikan pada investor sesuai jumlah investasinya. Lalu sistem tokenisasi ini memungkinkan kepemilikannya itu transparan, aman, dan mudah diverifikasi dengan ROI sebesar 12%. Mencapai 60 juta bagi para investor atau setara 1.200 per token. Nah, ini tuh blockchain dan tokenisasi itu memungkinkan pembagian keuntungan yang lebih transparan, aman, dan otomatis sesuai proporsi dari kepemilikan masing-masing para investor. SWOT inklus keuangan digital agribisnisnya, yang mana tuh di sini tuh
Analisis SWOT itu untuk digunakan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, yang mana tuh di sini tuh ada strength atau kekuatan, yang mana akses modal lebih mudah dan cepat, meningkatkan transparansi transaksi, memperluas inklusi keuangan. Terus di sini tuh ada weakness atau kelemahan, yang mana literasi digital petani masih rendah, akses internet belum merata, biaya implementasi teknologi relatif tinggi, terus membutuhkan SDM yang kompeten. Nah, di sini tuh ada peluang atau opportunities, yang mana tuh pertumbuhan fintech dan investasi digital, dukungan pemerintah terhadap digitalisasi, potensi investor makin besar, penerapan blockchain pada rantai pasok, terus selanjutnya tuh ada di threats atau ancaman, yang mana risiko peretasan dan kebocoran data, risiko gagal panen dan fluktuasi harga, risiko gagal bayar investasi, serta perubahan regulasi fintech dan aset digital. Nah, penerapan fintech agribisnis itu memiliki potensi besar gitu untuk meningkatkan akses pembiayaan dan transparansi usaha tani. Namun keberhasilannya tuh memerlukan peningkatan literasi digital seperti penguatan infrastruktur teknologi agar sistem pembiayaan dapat berjalan secara berkelanjutan, serta keuntungan yang lebih transparan, aman, dan otomatis sesuai proporsi kepemilikan investor. Nah, di sini ada rekomendasi strategi pengembangan fintech agribisnis, yang mana tuh berdasarkan hasil analisisnya tuh pengembangan fintech agribisnis itu perlu difokuskan pada peningkatan transparansi, pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi keuangan petani, serta penguatan manajemen risiko. Terus strategi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor, memperluas akses pembiayaan, menjaga keberlanjutan sistem pembiayaan digital di sektor pertanian agar terus berkembang. Nah, yang mana tuh strateginya itu yang pertama tuh ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yang mana implementasinya tuh jadi kayak pelaporan keuangan digital, monitoring usaha tani secara real time, dan dokumentasi penggunaan dana. Terus yang kedua tuh ada implementasi blockchain dan smart contract, yang mana itu meningkatkan keamanan data, transparansi transaksi, serta otomatisasi pembagian keuntungan kepada investor. Yang selanjutnya ada peningkatan literasi keuangan digital, yang mana pelatihan penggunaan fintech, pencatatan keuangan digital, dan pemahaman risiko investasi bagi petani. Terus yang terakhir ada mitigasi risiko gagal bayar, yang mana analisis kelayakan proyek, diversifikasi investasi, asuransi pertanian, dan penyediaan dana cadangan atau reserve fund. Nah, pada penerapan strategi tersebut tuh dapat meningkatkan efisiensi, transparan, dan keamanan pembiayaan agribisnis berbasis vintage. Nah, dengan dukungan teknologi, edukasi, dan manajemen risiko yang baik, serta vintage berpotensi menjadi solusi pembiayaan yang berkelanjutan bagi sektor pertanian, karena dapat peluangnya tuh sangat besar gitu. Karena yang mana supaya berkembang. Oke, kesimpulannya itu fintech agribisnis terbukti menjadi alternatif pembiayaan yang mampu meningkatkan akses modal bagi para petani melalui mekanisme crowdfunding. Pada kasus Mitra Tani Farm ini, pendanaan sebesar 500 juta rupiah berhasil dihimpun dari 1.200 investor untuk mendukung budidaya jagung. Meskipun KWR Bank BRI lebih efisien dari sisi biaya modal, fintech ini memiliki keunggulan dalam kemudahan akses, kecepatan pendanaan, dan perluasan inklusi keuangan. Selain itu, penerapan teknologi digital seperti pencatatan keuangan, blockchain, dan tokenisasi investasi berpotensi meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pembiayaan agribisnis. Namun, pengembangan fintech agribisnis tetap memerlukan penguatan literasi digital, transparansi data, dan manajemen risiko agar berjalan secara berkelanjutan. Kemudian, sarannya itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pelaporan keuangan digital yang terintegrasi. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan blockchain dan smart contract untuk meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi. Kemudian yang ketiga, ada memperluas program literasi keuangan digital bagi petani agar mampu memanfaatkan layanan fintech secara optimal. Kemudian yang keempat, memperkuat strategi mitigasi risiko melalui analisis kelayakan usaha, diversifikasi investasi, asuransi pertanian, dan dana cadangan. Kemudian yang terakhir, mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan penyedia fintech untuk mendukung pengembangan pembiayaan agribisnis yang berkelanjutan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.